kau gunakan untuk bertemu Allah apa selain Allah? Terserah. Dikatakan digunakan bertemu Allah di situ manakala hatimu telah lepas kemakhlukane, berarti ditajalli. Dikatakan bertemu, kita gunakan untuk bertemu selain Allah, tandanya di dalam hati masih merasa kita yang melakukan atau makhluk yang melakukan, makhluk yang wujud dan lain sebagainya. Berarti kita bertemu selain Allah. Tinggal kita milih yang mana, terserah. Inilah cara jalan yang paling dekat untuk menuju dan bertemu Allah. Kata Rasul, kal barqi, seperti kilat. Kilat iku nisbat, cepat. Cepat. Mengapa cepat? Karena tahu kalau di situ ada Allah. Kita mengatakan nggak cepat karena kita tidak tahu kalau di situ ada wujudnya Allah. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah, dimanapun kau menghadap di depanmu itu loh ada wajah Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mumpung kita masih dikasih Allah kesempatan umur sisa kita, saran saya gunakan untuk lekas. Waktu demi waktu ini kita gunakan untuk selalu menjalin asmara dengan Allah. Sebab jenengan mungkin sudah menjalin asmara terhadap Allah, aku yakin jenengan hati akan semakin menjauh dari hubungan terhadap selain Allah. Itulah yang disebut kekasih, ya. Itu yang disebut kekasih. Kata Rasul, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul mengikuti ajaranku, kata Rasul, baik secara syariat, lebih-lebih secara hakikat, yuhibbukumullah, kau akan dijadikan Allah sebagai kekasih. Karena di dalam hatimu kekasih itu cuma satu, yaitu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu nama Pak, ya. Urusan agama lain mengatakan Allah, mengatakan Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, apapun sama. Sama artinya apa? Substansinya, pelakunya, isim fa'ilnya hanyalah ahad. Yang penting agama apapun Anda apapun silakan. Yang penting ruhaniyahmu bertemu ke ahad. Oleh sebab itu belajarlah kau di dalam agamamu masing-masing tentang ilmu ketuhanan, ilmu yang mengajak menyeret hatimu menuju ke esa, bukan menyeret hatimu menjadi berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Estu. Allah sudah katakan ad-dunya mataul ghurur. Kesenangan yang bersifatkan kehidupan dunia sebetulnya itu menipumu. Tapi kau tidak merasa tertipu. Mengapa tidak terasa tertipu? Karena kau belum kenal dan belum tahu sejatine hawa nafsu. Oke Bapak Ibu hadirin jamaah, itulah apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, ya. Sesi tanya jawab kami berikan terhadap Bapak saya kasih 3, Ibu 2. Jadi Bapak dulu, 3 Bapak bertanya, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Dumateng Ramayai Wah Pasun Rosid ingkang kula hormati sekaligus kula takdimi, dan panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semuanya yang kami hormati. Saderengipun perkenalan utawi panggih malih kalih Kang Pandung Bondowoso saking perwakilan saking Persen Kedung Asri, Pak. Lah pitakenipun utawi pertanyaanipun, katanya Allah dekat, tapi kenapa pada waktu Mbah Kanjeng Nabi negosiasi tentang sholat pergi ke Sidratul Muntaha atau ke langit Sabitu, sehingga pertanyaannya kedua, kedekatan Allah kepada kita itu sesungguhnya apakah Allah ada dalam diri kita atau diri kita ada di dalam diri Allah? Makaten pangapunten sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu, dan seterusnya. Waqala aidan huwal awwal wal akhiru wad dhahiru wal batin. Shadaqallahul adzim. Terkait masalah proses perjalanan Mi'raj, Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha dalam rangka bertemu Allah. Di situ ada sebutan-sebutan alam muhadharah, kasunyatan ini. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seakan-akan Allah jauh memang, karena kita mandang dari syariat. Belum lagi mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha melewati alam mukasyafah, alam lahut, alam malakut, alam jabarut. Di dalam alam mukasyafah sab langit 7. Oh waduh, lah ngoten nggih. Karena ini mandang dari syariat, sehingga ada sebutan-sebutan seperti ini. Mengapa ketika saat itu zaman Rasulullah berarti Allah itu jauh dari Rasulullah? Itu punya arti gini, Pak. Siapapun kita, ya siapapun kita, jikalau belum sampai pada Sidratul Muntaha, Allah terasa jauh, memang jauh. Apa sih Sidratul Muntaha? Kesadaran mutlak kalau sesungguhnya selain Allah itu tidak wujud. Itu loh Sidratul Muntaha. Tapi kalau bayangan kita di dalam syariat di atas sab langit 7, niki cerita. Sebelum masuk ke Sidratul Muntaha mustawa, Buraq parkir, malaikat muqarrabin parkir. Muhammad, bacalah tahiyat kau, jikalau tidak membaca tahiyat kau akan hancur kena beribu-ribu cahaya. Wes, nek didik tauhid lewat ngeten iki tambah bingung, Pak. Temen do bingung, terus ngalami koyo bingung. Padahal itu adalah sebutan dan sah miturut hukum syariat, enggak apa-apa. Akhirnya jatuhnya Allah itu jauh banget. Padahal aslinya Allah itu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, kata Allah,
itu lebih dekat daripada urat nadi urat leher. Berarti Sidratul Muntaha bukan ndukur, bukan. Berarti buruk itu bukan jaran yang bersayap, bukan. Iku sanepan. Berarti malaikat muqarrabin itu bukan yang dimaksud, bukan. Bapak Ibu, iki nek kula gelar cara hakikate ning umum. Kula niku akeh sing gegemi ngene. Nek cara kula dibenci pun 24 tahun, Pak. Pun segonjangan. Tahu segonjangan? Melenger. Memang saya dapuknya itu menjadi wayang yang dicaci, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya dicaci, jadi gimana? Mboten napa-napa. Sebab tentang fafirru ilallah, seruan untuk lekas lari kembali menuju kefitrahan pada Allah, itu adalah inni lakum minhu nadhirum mubin. Sifatnya saya itu cuman nyampe notok, nggak ada urusan memaksa, ngajak supaya enggak. Nadhir, memperingatkan aja. Mengapa harus diperingatkan? Karena kondisi umat Islam, khususnya pada umumnya umat, kondisi ruhaniyah umat manusia, bittikhadikumul ijlah, ndadekno Tuhan yang bukan Tuhan. Bisa. Terus pertanyaannya tadi, kalau toh Allah itu dekat, apakah Allah itu di dalam diri kita ataukah kita di dalam diri Allah? Dua kalimat itu bagi ahli syuhud yang sudah ada di dalam zona akad ra ono bedane. La farqa bainahuma, ora ono bedane. Aku yo awakmu, awakmu yo aku. Tapi bukan berarti aku awakmu itu ada dua. Pelakunya ahad, pelakunya sira yo ingsun, ingsun yo sira. Bahasa loro ini jikalau ada di su'aul basirah menuju ainul basirah nggak apa-apa, ini makom muraqabah, makom Allah itu terasa dekat. Ada hamba, ada Gusti. Makanya bahasanya la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali engkau. Berarti ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Khalik dan berarti ini ada dua. Wis. Teruskan, bagaimana keduanya itu hilang? La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Mau tidak mau jalure yang tercepat. Sampai buka Al-Baqarah 54. Coba Pak. Faktulu anfusakum, patenono dirimu. Bun salah paham loh ya. Mulai ngaji gantung. Bukan itu bunuh diri. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Ngajine ngantuk, mulih tanggepane bunuh di wah kula dikecek polisi, Pak. Bukan itu. Faktulu lepasen rasa pangrasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud, yang menyembah, yang punya karep, yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, lepasen ning atimu. Terus otomatis kalau itu sudah lepas, sudah mati, maka
maka akan muncul itsbat keakuan Allah yang tidak bisa jenengan sebut. Idfin mendemo sira kabeh wujudaka ing eksistensi Anda, wujud ira pendemen di mana? Fil ardil khumul ing dalam bumi khumul. Dalam hikam niku berarti pendemen keakuanmu, rasa pangrasa-mu sebagai makhluk yang ini yang itu hilangkan, baru nanti akan muncul kebenaran. Ini laksana jenengan ini nandur jeruk nek gak sampean pendem wite, sampean gelendang nerto wae piye saged bagus gini? Gak bisa. Pohon jeruk menghasilkan buah yang bagus seperti ini, sampean lihat, karena wite pohonnya mancep di tanah, encep dong, baru akan memunculkan buah yang bagus. Tapi kalau jeruknya itu wite diuncalno enak, diuncalkan ya, dilemparkan aja nih, keramik dilempar aja di atas tanah, nggak mancep, buahnya seperti ini nggak bisa. Sama jenengan pingin buah kemakrifatan yang sempurna, pendem keakuan diri. Kalau sudah keakuan diri sudah terpendam, maka akan muncul kebenaran keakuan Allah. Berarti di situ apakah diriku ada di dalam Allah, apa Allah di dalam diriku? Sama saja. Siro yo aku yo siro, tapi bukan dua. Sironya hilang, akunya hilang. Makanya dalam tauhid kan ngeten Pak, pendidikan ini proses. Pertama la ilaha illallah, kedua la ilaha illahua, ketiga la ilaha illa anta, keempat ana. Niki ni Quran. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Ini. Kita sebelum ke la ilaha illa ana, ingsun Allah, anta Allah, ana makhluk harus hilang dulu. Sirone hilang, siro Allah hilang, ana makhluk harus hilang. Akhirnya jadi ana urip. Kalau di sini maka sudah tidak ada bedanya antara siro dengan ingsun, antara saya dengan anta, kau. Inilah maksudnya pujinya Qadim ala Qadim, pujinya Allah pada Allah sendiri. Sehingga bisa kami simpulkan, dikatakan makrifat, dikatakan bertemu Allah, itu bukan si hamba bisa bertemu, bukan. Bagaimana mungkin si hamba bisa bertemu kepada Allah? Si hamba statusnya tidak ada, Allah itu ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat, bisa bertemu yang ada? Gak mungkin. Justru yang bisa melihat yang ada, bertemu yang ada, itu sesuatu yang ada sendiri. Isi bingung Pak? Mboten ta? Nek bingung makalah iki sampai empun dibuang, sampai simpen ning lemari. Sampai suatu saat akan membutuhkan ini. Saya ulang, dikatakan bertemu Allah sesuai dengan Quran, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu pasti terjadi. Yang dikatakan bertemu adalah
bukan si makhluk bisa bertemu Allah. Karena status makhluk itu tidak ada, apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat, bisa bertemu kepada yang ada? Tidak. Berarti yang bisa bertemu yang ada, bisa melihat yang ada sendiri. Dari proses tiadakan dirimu baru akan muncul adanya yang ada. Tambah ngalung Gus. Bon. Rokokan dulu Pak. Nyantai. Wis, kembali kepada pertanyaan Bapak. Jikalau sudah di zona akad Pak, dua pertanyaan tadi sudah tidak ada bedanya. Mekaten. Kalau maksud tidak ada bedanya, tidak ada dua. Itulah ahad. Nggih. Ada lagi masih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bukan bingung ya. Rodok bingung berat. Begini Pak, dipun ngendikaaken bahwa faktanya memang kita ini kan ada ya semua ini, tapi di sisi lain diarahkan bahwa itu satu wujud, yaitu Allah tadi, kan begitu. Saya ingin mengatakan yang melempar itu kan saya, faktanya. Tapi di sisi lain hakikatnya itu juga Allah, kan begitu. Artinya sama saja, yang taat itu satu, yang maksiat itu juga satu. Terus meluas lagi, makhluk manusia itu satu, jin itu juga satu, kan begitu. Bahkan syaitan itu juga satu. Nah, terus saya ingin apa? Ingin pencerahan mengenai ending ya, katakanlah saya menyebut final dari ini semua, dari fakta ini semua. Coba kita sedikit menyinggung dulu apa? Bahwa diceritakan surga itu kan hak ya, benar adanya, kan begitu. Neraka benar adanya. Bahkan syariat mewajibkan kita mempercayai hari kemudian. Tidak percaya hari kemudian, drop kita, kan begitu. Tidak mempercayai hari kemudian, kacau kita. Jadi ingin pencerahan sekali lagi. Terus akhirnya si kita, si makhluk ini, saya, kami semua ini, baik itu yang bergelut di syariat, mudah-mudahan tetap bersemangat, baik itu yang di thariqat, Naksabandiyah, segala macam itu ya, yang di Palu juga itu ada itu thariqat. Artinya bahwa kita kan dihisab. Nah terus kalau dalam proses hisab sampai clear itu
kita satu, terus bagaimana gitu? Nah, ya, mudah-mudahan ada pencerahan. Terima kasih. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus memakai dua kacamata dulu. Ada pandangan manusia, ada pandangan Allah. Kita diajarkan Allah, keislaman kita umat Islam itu harus sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ketahuilah bahwasannya kita manusia itu tidak hanya jasmani, juga rohani. Dikatakan manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Dalam bahasa Indonesia lewat tokoh pendiri dan pencetus sekaligus pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya itu mengatakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kesempurnaan dalam Islam tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Allah mendidik jasmani kita lewat utusannya Muhammad, disebut ilmu syariah. Sehingga ilmu syariah itu mendidik jasmani kita supaya melakukan ibadah-ibadah dengan benar sesuai dengan hukumnya masing-masing. Jasad ini, sehingga ada istilah akhlak yang disebut akhlak istimaiyah, akhlak yang berkenaan dengan hablu minanas, akhlak yang berkenaan dengan badan. Ini ditata, diajarkan lewat ilmu syariah. Lah, Allah juga menyiapkan thariqahnya yang bernama berbagai macam aktivitas. Contoh sholat. Apa syariat ilmu? Berarti kita harus berilmu bagaimana caranya jasmani sholat dengan benar. Orang Indonesia harus menghadap ke barat, ikuti ke barat. Harus baca ini, baca itu, ilmunya. Mana yang menjadi syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat harus dipenuhi. Ini perilaku secara jasmani tapi belum menyentuh ruhani. Siapa yang hanya mentolak mengerti tentang ilmu jasmani saja, ilmu syariat saja, ruhaniah kita mesti loh Pak, kakak kita jujur. Waktu sholat lari kemana hati? Padahal coba dibuka di dalam ayat apapun ketika saat menjelaskan tentang masalah sholat, mengapa di situ tidak memakai kalimat fa'ala, kok memakai koma? Kita harus berpikir, walaupun koma itu wazannya fa'ala, koma aslu fa'ala, koma asluhu qawama ala wajnin fa'ala. Ternyata jawabannya gini, kalau fa'ala itu hanya melakukan secara jasmani, nek koma sampai rohani. Dalam ayat lain Allah katakan, Al-Baqarah 238, hafidu ala sholawah, as-sholawah itu ay al-maktubah, sholat yang diwajibkan berarti jasmani. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Ada wawu ataf, wassolatil wusta, itulah sholatnya ruh.
Orang Jawa mengatakan sholat daim. Baru ada wakafnya ini. Setelah itu wakumu karena jamak, wakumu maka jagalah. Hal itu berarti as-sholawah dan was-sholati wusta. Lillahi qanitin pakai ai khosyiin, berarti saya simpulkan wajib khusyuk. Bisa khusyuk bertemu Allah, bisa bertemu Allah, ruhaniyah jenengan juga ikut salat. Ruhaniyah caranya bisa salat, yuk ada syarat rukunnya, ada syarat sahnya sholat ruhaniyah, rukun sahnya sholat. Mungkin dibuka di dalam kitab Sirul Asrar. Ada sholat secara syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Dijelaskan di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada pandangan sholat itu ada 4. Sholatnya orang syariat, orang thariqah, orang hakikat, orang ma'rifat. Dan ini benar semua miturut makomnya masing-masing. Walaupun saya gak khusyuk, aku di syariat saja, gak bertemu Allah, benar menurut saya. Tapi belum tentu benar menurut orang-orang yang makomnya sudah di atasnya lagi. Bapak Ibu, aku tanya, jenengan cara sekolah itu pingin ibtidak, hanya ibtidak terus apa pingin sama mahasiswa? Loh terserah jenengan lah. Kalau saya sih aku pingin naik sanawi, naik aliyah sampai mahasiswa. Berbagai macam kita alasan, aku enggak mau ke sanawi, kadung enak di ibtidaiyah. Ya monggo, itu haknya sendiri. Kembali kepada kacamata syariat dengan kacamata hakikat enggak sama. Mana letak enggak samanya? Kalau kacamata syariat itu memandangnya dari segi apapun itu makhluk. Siapa yang melempar? Si makhluk. Karena faktanya melihat makhluk. Benar miturut kacamata syariat. Sekarang kalau kita bicara kacamata hakikat bagaimana? Kacamata hakikat yang memandang aslinya, memandang siapa sebagai isim fa'ilnya, yang berperan aslinya siapa? Allah. Artinya ada dalam satu ayat yang melempar bukan makhluk tapi Allah. Tinggal kita mandang dari mana. Kalau mandangnya dari hakikat jelas imannya pada Allah, pada Sang Ahad, Sang Yang Tunggal. Terus sekarang gini, ini sifatnya biar cair Pak ya, biar cair, jangan menyalahkan satu dengan yang lain, biar cair, biar sinkron. Umpomo di dalam diri secara fakta mukhadoroh kasunyatan ini si A tidak ada Allah di situ, apa bisa melempar sendiri? Oke, bisa diterima manakala dari pandangan hakikat. Sekarang tak balik. Jikalau Allah tidak menyatakan wujudnya berupa nurullah, yaitu dunia saisine, bagaimana cara Anda untuk melihat Allah? Nyun sewu, kalau tak melaku ada bayangan nggih.
istilah bahasa bayangan ini adalah nurullah, cahayanya Allah, dunia saisini. Laksana saya wujude Allah. Ketika saat saya berjalan ke arah depan, bayangan ikut enggak? Saya ke belakang ikut enggak? Terus aku bertanya, apakah bayangan bisa bergerak? Jikalau saya tidak bergerak. Kalau ini secara akal bisa jawab, oh ya nggak bisa. Oke. Jikalau si makhluk tidak ada, tidak melempar tadi ya, apakah Allah bisa melempar? Bundeli pun gini loh Pak. Bagaimana caranya menyingkronkan itu? Biar antara hukum syariat itu tidak tabrakan kontradiksi terhadap hukum hakikat. Gini Pak, jadikanlah hukum syariat sebagai hakikat. Jadikanlah dunia ini menjadi akhiratmu. Jenengan akan bisa menjadikan dunia menjadi akhiratmu, syariat menjadi hakikatmu, manakala Anda mau tidak mau, la buddha, ora kena ora, alias wajib meniadakan dirimu baru ketemu. Mungkin dibuka di dalam surat Al-Qasas ayat 56 tentang masalah hidayah. Ya, Allah berkata begini. Kalau gak 56, 65 berapa itu? 56 ya. Al-Qasas. Mungkin sampai terbelalak, mungkin ningali ayat ini. Sebab menurut saya ayat ini menohok. Tahu menohok nih? Ngagetno. Tak pandangin dugi syariat ya bingung, tak pandangin dugi hakikat itu belum mudeng. Saya lihat dari tafsir muhakamah, ngelok nondas, musing no kepala. Saya lihat dari tafsir mutasabihat, kula bingung. Tolong dibuka. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Iki Allah dawuh, innaka, ka kembali kepada langsung Rasulullah, gak tember-tember. Tahu gak tember-tember? Gak main-main. Langsung pemimpin kita, Rasul kita, sebagai pemegang wahyu. Innaka, sesungguhnya kau Muhammad, iki Allah loh yang dawuh loh ya, ikulah tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai, orang dekat. Siapa orang dekat? Anak, istri beliau, para sahabat. Kita yang ada di syariat kaget Pak. Loh, Allah berkata terhadap langsung Rasulullah bahwasanya beliau tidak bisa memberikan petunjuk. Makanya ayat ini tak lebokno saya masukkan tafsir muhakamah, ndas kula ngeluh. Karena apa? Karena saya meyakini
bahwasanya beliau Rasulullah yang memberikan petunjuk. Sama dengan faktanya kita yang melempar. Nah terus kalau bukan Rasulullah siapa yang memberikan petunjuk? Walakinnallaha, lan tetapi ini, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk, yahdi kang aweh petunjuk sapa Allah man terhadap wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah iman. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk itu adalah Allah terhadap orang yang Allah kehendaki. Mohon maaf loh, sekali lagi mohon maaf. Kita kalau melihat kacamata syariat, ya Rasulullah, faktanya di lapangan itu yang memberikan petunjuk. Nggih mboten? Ini memang kelas kita di syariat. Tapi jikalau kita berdiam diri terus di situ, tidak naik kelas, tabrakan terus dengan ayat ini. Tabrakan, Pak. Lah terus maksudnya walakinnallaha yahdi may yasha itu yang bagaimana? Fakta secara realita itu Muhammad yang memberikan tausiah, yang memberikan petunjuk, kan pengajaran, bimbingan. Tapi kok menurut ayat ini kok Allah? Ternyata Bapak Ibu, di dalam diri beliau itu ada Allah. Oleh sebab itu jikalau jenengan melihat hidupnya, melihat yang fitrah, yang maha suci dalam diri beliau Rasulullah, maka ketemu, oh iya sumbernya dari itu. Ingat, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah apapun, ibadah apapun itu enggak manfaat jikalau ibadah itu tidak disertai ikhlas. Itu laksana ibadah itu seperti patung yang berdiri, tidak bisa apa-apa. Bisanya apa-apa ya dikasih roh. Patung kuwi mau istilah jasad ya dikasih roh. Lah roh amal iku apa? Wa arwahu hautawi piro-piro roe amal iku wujudu siril ikhlas fiha ing dalam amal. Roy amal iku rahasiane ikhlas. Buka di hikam. Lah rahasiane ikhlas iku apa? Maksudnya sirul ikhlas adalah cahaya makrifat yang ada di dalam hati. Lah cahaya makrifat itu datang prosesnya dari zikir prosesnya dari pendidikan hakikat la ilaha illa anta, munculnya sirul asrar, baru ketemu. Akhirnya tak simpul nih, ikhlas iku ra rumangsa kalau kita yang melakukan, baru ikhlas. Si A, si B, si A kerja, si B yang tidak kerja. Apa mungkin si B itu minta upahnya? Enggak, karena tidak merasa melakukan. Bapak Ibu, Rasulullah lewat hadis sahihnya mengatakan, saya tidak diutus di bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Akhlak yang dimaksud adalah istimaiyah ambi ilahiyah, hablum minan nas dan hablum minallah. Jasmani hablum minan nas, rohani langsung hablum minallah. Jasmani syariat, rohani hakikat dong pun. Akhirnya ketemu, oh iya yang melempar iku Allah.
Tetap secara dohiriah ngomong yang melempar manusia, tapi iman di dalam hati jenengan hakikat